rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita yaitu Allah berikan kesempatan kepada kita dalam rangka melaksanakan berbagai macam ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang agung adalah menuntut ilmu agama. Yang mana dengan menuntut ilmu agama seorang hamba semakin mengenal Rabb-Nya, semakin mengenal agamanya, dan semakin mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketiga ini adalah jalan menuju keselamatan. Allah memberikan keselamatan dan menyampaikannya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya adalah Islam. Maka dengan tiga itu seorang senantiasa memperdalam agamanya, maka dia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Tema kita pada pagi atau waktu duha ini adalah berkaitan dengan pembahasan tematik ya, yaitu perjalanan panjang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanan panjang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan tema ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, sebagai muqaddimah, silakan bisa dibuka firman Allah di dalam surat Al-Baqarah di ayat 214. Al-Baqarah 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini perlu dan patut kita renungkan bersama. Surga Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita anggap ringan, mudah, dan sebentar perjalanannya, tapi tidak sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibtum, apakah kamu mengira, apakah kalian mengira, an tadkhulul jannah, kalian akan masuk ke dalam surga? Semua kita berprasangka, ya silahkan berprasangka. Semua kita berharap, silahkan semua kita berharap. Semua kita bercita-cita, dan silahkan semua kita memiliki cita-cita. Dan tidak ada harapan, tidak ada cita-cita yang paling tertinggi bagi seorang muslim melebihi cita-cita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga, padahal walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian, kepada kamu,
matsalul ladzina khalau min qablikum, cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum kalian. Jadi mereka masuk ke dalam surga Allah, orang-orang sebelum kita yang dijamin surga Allah dari para anbiya, para nabi, para rasul, orang-orang saleh dari kalangan para sahabat dan lain sebagainya. Maka mereka semuanya mendapatkan jaminan surga. Kenapa? Karena ada ujian yang mereka dapatkan, karena ada cobaan yang mereka hadapi. Makanya kemudian di sini Allah bertanya, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sedangkan belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kalian? Termasuk pertanyaan ini pertanyaan yang sampai kepada para sahabat. Bagaimana dengan kita? Kata Allah kepada para sahabat Nabi SAW, apakah kalian mengira akan masuk dalam surga sedangkan ujian-ujian yang ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum kalian, kepada umat sebelum kalian, apa itu? Massathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan kemelaratan. Wad-dharra, mereka juga ditimpa dengan penderitaan. Wazulzilu, dan mereka diguncang dengan berbagai macam cobaan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah atau ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Baik para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat ini adalah bahwa surga Allah itu diraih dengan perjuangan. Diraih bukan dengan perjalanan yang pendek dan tanpa perjuangan, melainkan secara umum orang yang ingin dan menghendaki surga Allah, maka sudah menjadi ketetapan Allah atau sudah menjadi sunnatullah bahwa mereka harus menghadapi ujian demi ujian. Mereka harus menghadapi cobaan demi cobaan untuk meraih surga Allah. Dan secara umum demikian para jemaah. Lihat orang yang mereka akhirnya pada titik kehidupan yang membahagiakan, pengusaha yang sukses, pejabat yang tinggi dengan jabatannya dan lain sebagainya. Apakah diraih secara instan atau tidak? Tidak, itu duniawi loh. Ada yang bangkrut dulu, ada yang jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, ada yang jatuh sampai nggak bangun lagi. Ya, ada nggak? Ada. Kan jatuh bangun, jatuh nggak bangun lagi. Ada. Berjuang, tapi ada yang jatuh, bangun, jatuh, akhirnya bangun dan dia istiqomah di atas kebangkitannya atau kesuksesannya. Nah, kalau itu kita berbicara duniawi yang sunatullahnya demikian, tidak diraih dengan instan, apalagi dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Secara umum surga Allah diraih dengan perjuangan, dengan perih, dengan pedih, dengan kemelaratan, dengan cobaan. Bahkan Allah mengatakan wazulzilu, mereka diguncang. Apanya yang diguncang? Diguncang pikirannya, diguncang waktunya, diguncang hartanya, diguncang keluarganya dan lain sebagainya. Dan itu semuanya adalah cobaan demi cobaan untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang murni, yang sempurna berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ya, ayat-ayat yang kita perlu renungkan ya. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-142. Ali Imran ayat 142.
Allah berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga? Nah, sama pertanyaannya. Am hasibtum, apakah kira-kira saya masuk surga? Apalagi banyak orang sekarang mengklaim dirinya ahli surga. Sampai ada salah satu saya katakan dai lah ya, mubalik tanpa saya sebut nama gelarnya, yang dia mengatakan barang siapa yang melihatku dan orang yang melihatku. Jadi kalau ada orang lihat saya dan ada orang lain, orang ketiga melihat dia karena dia pernah lihat saya, orang lain pernah lihat dia yang pernah melihat orang kedua, dan orang ini pernah melihat saya, maka semuanya masuk surga. Ngelihatnya aja masuk surga. Nabi aja nggak segitunya. Barang siapa melihat Nabi masuk surga, nggak ada hadisnya. Karena datangnya Nabi itu bukan sekedar untuk dilihat, tapi dia apa? Diikuti. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi, setiap umatku pasti masuk surga. Setiap umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau, kata Nabi. Dan ada juga fenomena orang nggak mau masuk surga ya. Saya sudah posting di Instagram itu, menolak surga. Nah kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat heran, memang ada orang nggak mau? Ternyata ada sekarang ya. Ternyata ada. Makin tua makin jadi tua keladi. Karena memang begitu ya. Memang kadang di umur segitu jadi-jadinya orang. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Maka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Emang ada orang nggak mau masuk surga? Orang Yahudi aja ngaku-ngaku mereka yang berhak masuk surga loh. Mereka yang sudah apa? Sudah bilang nih kapling surga ini punya kita nih. Itu orang Yahudi. Demikian orang Nasrani. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah juga ya? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Al-Baqarah juga itu. Mereka berkata tidak akan ada yang masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan ada yang pernah bisa masuk surga kecuali illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Jadi orang Nasrani mengklaim dirinya akan masuk surga. Orang Yahudi mengklaim dirinya juga yang masuk surga. Sekarang ada orang yang enggak mau masuk surga. Orang kafir aja mereka mengklaim mereka yang masuk surga. Coba orang kafir itu. Makanya para sahabat heran. Setiap umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Siapa Rasul yang nggak mau? Maka Rasul memberikan jawaban. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Tetapi siapa yang bermaksiat, yang tidak mau taat kepadaku, berarti dia nggak mau surga. Ya. Nah, maka para jemaah sekalian azani Allah ikum ajmain, lihat kita kembali kepada ayat di dalam surah Ali Imran ayat 142. Orang yang mengira dirinya mereka masuk surga, bagaimana bisa meraih surga? Kata Allah, am hasibtum an tadkhul jannah? Apakah kalian kira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, dan siapa di antara kalian yang sabar. Maksudnya Allah ingin tahu siapa kalian berjuang dan siapa kalian yang bersabar. Artinya surga Allah itu diraih dengan berjihad, bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban, dan dengan bersabar. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, ikhwan maupun akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Ini poin pertama terkait dengan
bagaimana meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat di dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat berapa tadi? 214 ya. Ayat di dalam surah Al-Baqarah 214, kesimpulan yang bisa kita catat adalah surga Allah diraih dengan kita melalui ujian. Baik kesengsaraan, kemelaratan, diguncang dengan berbagai macam cobaan dan lain sebagainya. Bahkan sebagaimana riwayat-riwayat yang mungkin pernah dengar orang-orang terdahulu sebelum para sahabat, yang mana hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika ada sahabat yang curhat sama Nabi. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, ujian kami ini sudah berat. Apa coba ujiannya, Pak? Ibunya dibunuh di depan kedua matanya. Bayangkan, ujian atau bukan itu? Berat atau ringan? Berat ya. Ibunya seperti Ammar bin Yasir dibunuh di depan kedua mata anaknya. Dipaksa, kalau kamu gak mau masuk agama sebelumnya maka dibunuh, gak mau dibunuh. Maka kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala tansur alai ala tastansir lana. Maka para sahabat berkata apa? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Apa kata Nabi? Sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian, di umat sebelum kalian, ada Nabi, kemudian pengikutnya atau umat sebelumnya yang mengikuti Nabi, mereka dipaksa untuk keluar dari agama Allah dengan cara apa? Ditarik tubuh mereka, dikubur setengah badannya, kemudian apa? Digergaji dari kepalanya dalam keadaan hidup-hidup. Sebagian mereka apa? Digergaji, kulitnya dipisahkan antara daging dengan tulangnya dalam keadaan sadar. Ini nyata nih, Nabi yang bilang ini. Nabi itu diwahyukan Allah berkaitan dengan kisah-kisah sebelum beliau. Jadi bayangkan, kalau kita lihat ada orang dimutilasi setelah dibunuh, ini dalam keadaan hidup-hidup. Kulit dagingnya digergaji, disayat dalam keadaan hidup-hidup. Untuk apa? Dipaksa untuk meninggalkan iman dan Islam. Karena iman dan Islam itu ya agama para nabi semuanya. Inna dina indallahil Islam. Maka agama para nabi semuanya Islam. Walaupun dengan berbagai macam jenis ibadah dan ketaatan mereka yang berbeda-beda. Maka kata Nabi, nih kalian baru segini. Bayangkan Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat, dibunuh ibunya di depan matanya, dikatakan apa? Kalian baru segini, udah minta tolong sama Allah. Kalian baru segini sudah tergesa-gesa karena umat sebelum kalian lebih parah, digergaji dari kepalanya, dibelah dua. Demi apa? Demi dia tidak mau meninggalkan agama Allah, maka dia memilih itu. Ya, ini hadisnya sahih. Maka kata Nabi apa? Walakinnakum qaumun tasta'jilun, akan tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Oh, kita gimana, Pak? Baru lapar ini aja langsung nggak bisa kajian, kenapa belum makan? Ya nggak bisa khusus sholatin apa belum ini? Kita baru segitu. Subhanallah. Ya. Ini nyata ya, kisah nyata yang langsung disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi itulah surga Allah. Mereka mengorbankan harta, mereka bahkan mengorbankan jiwa, bahkan mereka disiksa. Demi apa itu semuanya? Demi meraih surga Allah. Itu dari Al-Baqarah 214. Adapun di dalam surah Al-Imran 142 ini yang tadi kita sudah bacakan, surga Allah diraih dengan apa? Dengan perjuangan dan kesabaran. Dan sabar juga perjuangnya manusia itu berapa lama sih? Ya 60-70 tahun, lebih dikit paling. Kan begitu. Tapi nanti surganya selama-lamanya. Baik, kemudian kita masuk di dalam ayat lain. Ini masih mukadimah ini ya. Di dalam surah Al-Insan, silakan dibuka. Surah Al-Insan di ayat yang ke-27. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharun
wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Allah mengatakan sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, yaitu hari akhirat di belakangnya. Baik, apa poin inti yang ingin kami sampaikan dari ayat ini? Perjalanan menuju surga Allah, hari-hari yang akan dilewati oleh manusia adalah hari-hari yang berat. Makanya menuju surga Allah adalah hari-hari yang panjang. Siapa yang mensifati hari tersebut hari yang berat? Allah sendiri. Ini Allah yang mengatakan, sesungguhnya mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Apa maksudnya hari yang berat? Hari akhirat. Maka dari itu para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, menuju surga Allah melewati perjalanan yang sangat panjang dan sangat berat. Jadi sebetulnya judul yang lebih lengkapnya adalah perjalanan panjang dan berat menuju surga Allah. Sekarang panjang tapi ringan, enak gak? Enak ya. Antum diajak keliling dunia naik pesawat, dijamu, pesawatnya VIP, perjalanannya panjang, enak gak? Enak aja. Ya, walaupun tetap perjalanan itu capek gitu ya. Tapi kalau nggak berat, ringan, ya apalagi kita hobinya apa jalan-jalan tuh? Traveling atau hiking atau yang sejenisnya, intinya jalan-jalan. Maka perjalanan berat aja ditempuh itu. Coba orang yang naik gunung tuh ke Rinjani, wah jauh, tapi dinikmati. Kenapa? Karena hobi. Maka bagi mereka sesuatu yang berat menjadi ringan. Tapi ingat, surga Allah tidak ringan alias berat dan tidak pendek alias panjang. Jadi perjalanan panjang dan berat menuju surga Allah, itu tema kita. Baik, kita akan masuk pada pembahasan tahapan-tahapan perjalanan manusia menuju surga bagi yang Allah kehendaki, atau neraka wal iyadu billah bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki masuk ke dalam neraka, baik sifatnya sementara atau na'udzubillah semoga tidak, baik sementara maupun selama-lamanya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Setelah kita melalui tahapan kehidupan di alam apa yang sudah kita lalui? Alam apa? Alam rahim. Ya. Kita berada di alam rahim, semua kita yang hidup sekarang ini. Maka kemudian sebelumnya alam ruh, ya, bukan alam rahim. Sebelumnya alam ruh. Kemudian masuk tahapan berikutnya yang sudah kita lalui adalah alam kandungan atau alam rahim. Maka kehidupan manusia ketika di rahim, walaupun sudah ada ruhnya, berbeda dengan kehidupan ketika dia sudah keluar dari rahim, dari janin ibunya. Apa tahapan berikutnya yang akan kita lalui para jamaah sekalian? Tahapan berikutnya adalah alam kubur. Berarti sudah 2 tahapan dan sedang menjalani tahapan ketiga sekarang, alam dunia. Dan nanti kita akan menghadapi, yang pertama kita akan hadapi setelah kehidupan dunia ini apa? Alam kubur, atau dengan kata lain alam barzakh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bagaimana gambaran alam barzakh? Suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berdiri di depan kubur. Utsman bin Affan pernah berdiri di depan kubur. Fabaka hatta yabulla lihyatahu. Maka kemudian kata para sahabat yang menyaksikannya, Utsman menangis sejadi-jadinya sampai air tangisannya, air matanya itu membasahi jenggotnya. Sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Maka ditanya Utsman, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis tidak sebagaimana biasanya? Engkau diceritakan tentang surga tidak semenangis begini. Engkau diceritakan tentang neraka, engkau tidak semenangis seperti ini. Kenapa engkau nangisnya seperti ini sekarang?" Maka Utsman bin Affan berkata,
sesungguhnya innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu persinggahan pertama negeri akhirat. Sesungguhnya kubur itu, alam kubur itu adalah persinggahan pertama negeri akhirat. Apa kata Utsman? Nah, perhatikan. Ini gambaran kita nanti akan berada di alam barzah. Kata Utsman bin Affan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kuburan adalah persinggahan pertama di alam akhirat. Maka siapa yang selamat di alam kubur, perjalanan setelahnya lebih mudah. Man naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di alam kubur, perjalanannya mudah setelahnya. Jadi patokan nanti kita mudah atau gampang di mana? Di alam kubur. Itu ya. Jadi ingat nanti, kalau kita dimudahkan Allah menghadapi di alam barzah, berarti hari-hari setelahnya mudah. Kalau kita dibuat berat oleh Allah di alam barzah, berarti hari-hari setelahnya tidak mudah alias berat. Maka kemudian berikutnya, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka hari-hari setelahnya lebih berat lagi. Baik. Maka di alam barzah nanti para jamaah sekalian azan ya Allah ajma'in, hanya ada dua kemungkinan. Disiksa atau diberikan nikmat. Disiksa atau diberikan nikmat. Orang-orang yang beriman kepada Allah dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah anugerahkan kenikmatan yaitu yang disebut dengan nikmatul qabr, nikmat kubur, maka mereka mengatakan apa? Rabbi aqimis sa'ah kaima arji ila ahli. Wahai Tuhanku, segera tolong tegakkan hari kiamat agar kami segera berkumpul dengan keluarga kami. Itu orang kalau mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau orang kafir, para jamaah sekalian, mereka mengatakan apa? Rabbi la tuqim as-sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Kenapa? Mereka udah disiksa. Tahu kalau setelah alam barzah, siksanya nanti lebih berat lagi. Sampai-sampai mereka berharap tidak ada lagi hari setelah hari alam barzah. Jangan ditegakkan kiamat, karena mereka tahu nanti ada hari di mana siksanya jauh lebih pedih dan lebih berat. Bisa dipahami ya? Jadi kalau orang beriman pengen segera, mereka sudah dapat nikmat, tahu nanti mereka akan dikumpulkan dengan keluarganya di dalam surga, sehingga mereka ingin cepat-cepat masuk surga. Akhirnya mendapatkan kenikmatan yang utuh dan sempurna. Baik. Kemudian para jamaah sekalian azan ya Allah wa ikum ajmain, ini sekilas tentang alam kubur ya. Dan seorang itu, nah ini sisi lain ya. Tadi kan dua kemungkinannya, nikmat kubur atau adab kubur. Maka orang yang diadab kubur ada dua. Ada dua macam, dua jenis. Adab kubur yang selama-lamanya, ada adab kubur yang sementara. Maka orang beriman yang suka bermaksiat ya, yang membawa dosanya yang belum diampuni Allah, maka mereka disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Artinya enggak selama-lamanya. Ya, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Karena yang selama-lamanya adalah orang kafir. Itu pagi sore ditampakkan api neraka. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk neraka sudah disiksa. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian azan ya Allah ikum ajmain. Adapun orang yang mendapatkan nikmat kubur, mereka adalah orang-orang yang beriman yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ada yang menemani juga. Satu sosok yang wangi, yang tampan, yang bagus penampilannya, dan menemani di alam barzah tersebut. Siapa sosok tersebut? Ternyata sosok tersebut adalah amalannya sendiri. Hasil daripada apa? Amalannya sendiri. Jadi teman paling setia kita itu adalah amal kita sendiri, bukan pasangan kita, bukan juga anak kita, bukan bahkan orang tua kita. Orang yang paling mencintai kita tidak ada yang mengalahkan orang tua kita sendiri. Tapi tetap mereka pun tidak menemani kita di alam barzakh.
Yang menemani kita cuma apa? Beramal. Teman setia kita satu-satunya cuma amal. Maka beramalah agar kita ditemani dengan setia sampai alam barzakh. Baik, kemudian yang tahapan berikutnya, apa yang terjadi? Kehancuran alam semesta. Ini masih panjang ya, menuju surga masih panjang. Alam ruh, alam kandungan, alam dunia, tahapan yang sedang kita jalani. Kemudian alam apa tadi? Alam kubur, alam barzakh. Setelah itu apa? Hari kehancuran alam semesta, terjadi kiamat. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ketika langit pecah dan Allah izinkan langit untuk pecah. Wa idzal biharu sujirat, dalam surat ada dalam Al-Infitar, ada dalam surat Al-Insyiqaq, ada dalam surat At-Takwir. Itu tentang hari kiamat. Ada dalam surat Al-Qiyamah juga. Ya, gunung-gunung dihancurkan. Kemudian laut ditumpahkan, dipanaskan. Nah, itu kiamat disebut dengan kiamat apa? Kiamat kubro atau kiamat besar. Karena kiamat terbagi menjadi dua, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil sudah terjadi dari zaman Nabi. Diutusnya Nabi itu tanda kiamat. Wafatnya Nabi itu tanda kiamat kecil. Sekarang udah makin banyak sekarang. Ya, orang mati mendadak, pembunuhan di mana-mana, khamr di mana-mana. Banyak sekarang, ya. Baik ada tanda-tanda yang baik, ada tanda-tanda yang buruk. Para pendusta, orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, itu tanda-tanda kiamat semuanya itu. Tapi masih kiamat kecil. Kiamat besar diantaranya tadi, langit pecah, air laut ditumpahkan, dipanaskan, bumi dihancurkan, kemudian bintang-bintang berjatuhan, dan lain sebagainya. Kehancuran alam semesta. Apa tahapan berikutnya? Ini baru 4. Tahapan yang kelima, hari manusia dibangkitkan. Semua manusia dibangkitkan Allah, baik mereka yang matinya dalam keadaan di atas ranjangnya atau matinya dalam keadaan dimutilasi, dipisah-pisah tubuhnya. Tapi ingat, semuanya hari kebangkitan mereka menghadap Allah dengan tubuh yang sempurna. Jadi jangan kira oh ini orangnya hilang berarti nanti nggak dibangkitkan. Kenapa? Nggak tahu kemana, kadang nggak dikuburkan. Enggak, semuanya kembali kepada Allah. Ya, tubuhnya terpisah antara satu dengan yang lainnya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti apa manusia dibangkitkan? Dalam keadaan telanjang, tidak ada, jangankan satu kain, satu utas benang pun tidak ada yang nempel di atas tubuhnya. Dan saking paniknya, saking takutnya, saking guncangnya manusia saat itu, maka tidak ada seorang pun yang sempat melihat aurat orang lain. Jangan lihat aurat sendiri, lihat aurat orang lain enggak. Kenapa? Semuanya disibukkan dengan urusannya masing-masing. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Surat Abasa. Seorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu bapaknya lari dari anaknya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan anak istrinya juga lari darinya. Anak istrinya lari darinya. Kenapa? Karena setiap orang likulli imri'in minhum, di antara mereka sya'nu yughni, ada perkara yang menyibukkan mereka. Jadi mereka sibuk masing-masing pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka di hari kebangkitan. Jadi bangkit dulu mereka manusia. Nah, cara bangkitnya bagaimana? Diguncangkan bumi seguncang-guncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzala. Diguncangkan. Apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka keluar isi perut bumi, termasuk apa? Mayat-mayat semuanya pada keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar. Nah, itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan apa? Hari di mana manusia dikumpulkan. Yuhsyar.
dikumpulkan, digiring kemana? Ke padang yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar, manusia dikumpulkan semuanya, baik para nabi, para rasul, orang alim, ulama, orang awam, orang kafir, beriman, semuanya dikumpulkan. Dalam keadaan apa mereka dikumpulkan? Dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan alas kaki dan tidak dikhitan. Apakah para nabi juga telanjang? Semua nabi juga sama. Para nabi, para rasul, mereka juga sama. Tidak dibedakan semuanya. Semuanya statusnya hamba Allah. Nggak ada pejabat orang begini nggak. Nanti yang membedakan Allah tampakkan amal. Tapi keadaan manusia semuanya kondisinya sama. Tidak dikhitan, tidak berpakaian, dan tidak beralas kaki. Makanya manusia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai balasan karena Allah menguji beliau di dunia, pernah ditelanjangi oleh kaumnya dan dibakar hidup-hidup. Tapi alhamdulillah selamat karena apinya Allah jadikan dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Tapi Rasul mengatakan apa? Awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, orang atau manusia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Bayangkan ada nabi, kalau di kita kan maling ya, maling kalau ke kepergok, keciduk, telanjang yang disiksa. Dulu nabi yang digituin. Orang yang mulia, hamba Allah, kekasih Allah. Nah, kalau orang-orang musyrik saat itu ditelanjang, dilempar ke kobaran api. Subhanallah. Nah, itulah ujian. Ujian menuju surga Allah begitu. Makanya ujian yang paling terbesar, yang paling terberat dihadapi oleh siapa? Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amsalu fal amsal. Kata Nabi SAW, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang semisal. Baik, kemudian setelah itu apa? Ketika di padang mahsyar para jamaah sekalian, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih panjang, belum selesai. Dan ingat ya, hari akhirat itu satu harinya 1000 tahun. Jadi panjang sekali menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar Allah menelantarkan semuanya manusia tanpa keputusan, tanpa ada apa yang mereka harus lakukan. Mereka bingung. Maka ada hari kemudian mereka saling berbincang satu dengan yang lainnya untuk meminta syafaat. Maka setelah padang mahsyar ada hari di mana manusia meminta syafaat. Jadi tahapan berikutnya adalah tahapan saling memberikan syafaat atau minta syafaat. Dan yang bisa memberikan syafaat siapa saja? Malaikat bisa kasih syafaat. Kemudian Rasul bisa kasih syafaat. Orang soleh bisa kasih syafaat. Anak soleh bisa kasih syafaat orang tuanya. Teman bahkan yang soleh bisa kasih syafaat pada teman yang lainnya. Baik, setelah itu apa tahapan berikutnya? Hisab. Allah akan menghisab amalan-amalan manusia. Dan hisab terbagi menjadi 2. Hisab terbagi menjadi apa? Menjadi 2. Ada yang dihisab dengan cara ditanya sekilas, ditanya rinci sama Allah, maka dia akan diazab oleh Allah. Fallahumma hasibna hisaban yasira. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, setelah itu para jamaah sekalian, azani Allah wa ajma'in. Setelah hari hisab, apa yang terjadi? Ketika dihisab para jamaah sekalian, ada sebagian manusia, semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Ada sebagian manusia yang dipanggil berkhalwat dengan Allah. Jadi semuanya nanti ada hari di mana berduaan dengan Allah. Dan Allah akan tanya satu demi satu perbuatan yang dia pernah kerjakan. Fa'alta kadza yauma kadza. Engkau pernah melakukan ini di hari ini, engkau pernah melakukan itu di hari itu. Maka dia mengakui termasuk ibadahnya, ketaatannya, dosa-dosanya. Maka ketika diungkit ternyata dosanya banyak benar, banyak banget. Maka dia mengatakan apa? Sepertinya saya celaka, saya binasa. Kenapa? Allah tanya dosa, dia ngaku, nggak bisa bohong.
Tetapi Allah mengatakan apa? Satartu laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Ketika di dunia aku telah menutupi aibmu dan hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Subhanallah, ya. Nah, ini momen di mana manusia merasa luar biasa bahagianya. Ketika Allah ungkit semua dosa-dosanya, Allah sebut semua dosa-dosa dan kesalahannya, tapi Allah mengatakan, aku tutupi semua aibmu itu di dunia. Sekarang aku ampunkan semua dosamu itu. Ya, maka ini nikmat yang sangat besar Allah anugerahkan, ampunan dosa di akhirat nanti. Makanya nikmat yang paling besar di akhirat adalah nikmat diampunkannya dosa. Karena orang bisa masuk surga kalau dosanya diampuni sama Allah. Kalau dosanya nggak diampuni sama Allah, nggak mungkin bisa masuk surga. Sampai diampuni baru bisa masuk surga. Sampai dibersihkan dulu baru bisa masuk surga. Berarti mutlak. Nikmat paling besar adalah diampunkannya dosa. Para nabi dan para rasul kenapa dijamin surga? Karena diantaranya mereka punya anugerah berupa apa? Maksum, diampunkan dosa-dosanya. Nah, itu nikmat paling besar tuh. Para nabi dan para rasul dijamin surga. Kenapa? Karena dosanya kalau dilakukan sudah Allah ampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah hendak mengampuni dosa-dosamu baik yang lalu maupun yang akan datang. Dengan sebab itu nggak bawa dosa berarti masuk surga. Gitu ya. Baik, kemudian para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, setelah hisab apa tahapan berikutnya? Yaitu penyerahan catatan amal. Jadi catatan amal masing-masing manusia diserahkan saat itu. Bagaimana modelnya? Silahkan dibuka di surat Al-Insyiqaq juz 30 ya. Dari mulai ayat yang ke-7. Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang yang diberi catatannya dengan tangan kanannya, Allah kasih, dia terima dengan tangan apa? Tangan kanan. Apa yang akan terjadi? Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Hisabnya ringan, terima catatannya dengan tangan kanan. Sebaliknya, ini model yang kedua. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang kedua ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura, dan seterusnya. Adapun orang yang diberi catatan amalnya dari balik punggungnya, maka fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi ini dua kondisi orang yang menerima catatan amal. Ada orang yang menerimanya dengan tangan kanan, maka hisabnya ringan. Ada orang yang menerimanya dari balik punggungnya, maka hari-hari setelahnya adalah hari-hari yang berat. Setelah itu apa yang terjadi? Mizan, hari di mana ditimbang manusia dan juga amalannya. Jadi bukan sekadar amalannya, manusianya pun ikut ditimbang. Orangnya ikut apa? Ditimbang. Berikut dengan amalan-amalannya. Maka di sini juga sebagai penentu dia akan selamat atau celaka. Ya, seorang itu akan ditentukan dengan apa? Hari di mana dia ditimbang amalannya. Kalau timbangan kebaikannya berat, celaka atau bahagia? Timbangan amalan kebaikannya lebih berat, celaka atau bahagia? Bahagia. Kalau timbangan catatan keburukannya lebih berat, celaka. Apa ayatnya? Surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang dia ridhoi, bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan
ringan amal kebaikannya, berarti lebih berat timbangan keburukannya, maka dia tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu neraka hawiyah itu apa? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Baik, tahapan berikutnya para jamaah sekalian, apa itu? Telaga. Atau yang disebut dengan apa telaga itu? Haud. Haudnya Nabi SAW. Setelah melalui tahapan-tahapan yang panjang, hari di alam barzah, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, kemudian mizan, Nabi SAW menyambut umatnya untuk berada di telaga. Nabi yang sambut. Ya, kata Nabi apa? Faratukum 'alal haud. Aku menanti kalian di haud. Aku menanti kalian di telaga. Ya, maka dari itu para jamaah sekalian azan ya Allah ajmain, orang yang masuk dan mendapatkan kesempatan di telaga Nabi SAW, maka mereka akan minum daripada minuman yang ada di haud. Apa minuman yang akan diminum mereka? Ma'uhu abyad minal laban wa ahla minal asal man syariba minhum lam yadma abada. Air yang diminum nanti di telaganya Nabi itu, kata Nabi SAW, lebih jernih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Dan menurut sebagian pendapat ulama, haud itu airnya mengalir dari air surga. Makanya dinamakan juga dengan apa? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sebagian ahli tafsir mengatakan Al-Kautsar itu haud. Al-Kautsar itu sungai di surga dan lain sebagainya. Tetapi apa? Di antaranya Al-Kautsar itu adalah minuman di telaga Nabi, tapi sumber utamanya dari apa? Di surga, sungai di surga. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ketika seorang hamba itu berada di telaga yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa disambut oleh Nabi dan bisa meminum minuman yang ada di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian manusia, sebagian umat dari umat beliau, Allah cegah mereka tidak bisa minum dari telaganya Nabi. Dan salah satu perbuatan yang menyebabkan orang itu akan terhalang dari telaganya Nabi adalah perbuatan bid'ah. Karena ketika Nabi berteriak ummati ummati, wahai Allah itu umatku, wahai Allah itu umatku, kenapa dicegah? Kenapa mereka nggak bisa masuk telaga? Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Nabi, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Lihat, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah sepeninggalanmu, setelah engkau wafat. Artinya, Nabi nggak tahu ternyata banyak di antara umatnya yang suka berbuat bid'ah. Dan itu di antara salah satu penyebab seorang tidak bisa masuk dan menikmati minuman di telaganya Nabi SAW. Baik, kemudian setelah itu apa? Setelah itu sirat. Ini tahapan terakhir sebelum seorang itu masuk surga atau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sirat? Sirat itu adalah jembatan yang berada dan dibentangkan di atas neraka Jahannam. Dan ingat, posisi sirat itu di atasnya ada kail-kail yang siap mengail manusia, apa namanya? Ya disambar oleh kail tersebut. Dan kalau kena sambarannya berarti dia akan masuk ke dalam neraka. Orang itu berada di atas sirat tergantung kepada amalannya. Kalau amalannya adalah amal-amal yang banyak yang memberatkan timbangan amal solehnya, dia akan secepat kilat melewati sirat. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi itu apa? Secepat kilat, secepat angin, secepat kedipan mata, kemudian seperti orang yang berlari-lari kecil, kemudian seperti orang yang merangkak, bahkan ada yang menggelantung di atas sirat. Ya, sebagian tubuhnya menggelantung untuk melakukan perjalanan menuju surga,
dan sebagian tubuhnya terkena hembusan api neraka. Tapi akhirnya apa? Akhirnya selamat dan dia mengatakan alhamdulillahilladzi anjana, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari api neraka yang diperlihatkan kepada kami. Jadi akhirnya selamat walaupun perjalanannya berat. Kita tidak tahu bagaimana kita kondisinya nanti. Kira-kira pede nggak kita? Oh nanti saya secepat kilat deh saya. Mungkin, wallahu a'lam, nggak tahu kita. Tapi dengan amal-amal kita seperti sekarang ini, kira-kira yakin nggak kita termasuk golongan yang secepat kilat? Nggak yakin ya. Kalau ada yang bilang yakin, kepedean berarti dia. Udah amalnya dikit, kepedean masuk surganya cepat, gitu ya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Naudzubillah, tapi kita berlindung kepada Allah dari yang sifat buruk. Ada yang bergelantung tadi terkena hembusan api neraka jahanam. Ada yang berjalan, ada yang merangkak dan lain sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berjalan di atas sirat tersebut dengan perjalanan yang cepat dan singkat, kemudian segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian, azani Allah kemajmu'in, itu gambaran seorang untuk menjalankan perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, perjalanan menuju surga bukan perjalanan yang singkat, tetapi itu ada perjalanan yang berat, bahkan perjalanan yang panjang, karena surga Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu berupa surga. Jadi Allah menjual surga kepada kita. Kita mau beli pakai apa? Pakai semua seluruh, dan kita kerahkan semua yang kita mampu, termasuk mengorbankan harta, benda, bahkan jiwa raga kita. Baik, ini barangkali para jamaah sekalian yang dapat disampaikan terkait dengan tahapan perjalanan manusia menuju surga Allah. Dan naudzubillah, jangan sampai tujuan terakhir kita adalah neraka Allah. Bahkan jangan sampai kita transit di neraka dulu. Jangan ya. Transit kemana? Kalau transit kita pakai kereta api mau ke Jakarta, ada transit dulu, nggak masalah. Itu perjalanan kita hidup di dunia. Tapi jangan sampai perjalanan kita di akhirat ada transit dulu di neraka. Naudzubillah. Summa naudzubillah min dzalik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada akhwat maupun ikhwan yang mau bertanya. Kalau ingin bertanya langsung juga silahkan. Kalau mau bertanya lewat tulisan juga silahkan. Baik, pertanyaan jamaah online. Barakallahu fiik Ustaz, wa fiik barakallah. Ustaz mau tanya tentang hadis yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Lantas apa dia terhindar dari siksa kubur? Wallahu alam. Semua kembali kepada kehendak Allah. Apakah orang yang dijamin mati dalam keadaan husnul khatimah dia tidak melalui adab dulu atau tidak? Allah alam, Allah yang tahu. Jadi artinya orang yang mengucapkan di akhir katanya masuk surga karena dia mengucapkan la ilaha illallah, iya masuk surga. Tapi apakah menjamin dia masuk surganya tanpa melalui neraka dulu? Nggak ada jaminan. Kecuali memang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak masuk surga langsung bisa. Tapi intinya kalau kita jawab apakah langsung? Ya dia dijamin surga, tapi kalau langsung semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, ada lagi? Silakan, Pak. Baik. Jadi kalau kita lihat amal-amal yang tadi Bapak sebutkan seolah-olah ringan, Pak ya. Iya. Mendawamkan wudu, sholat 2 rakaat. Udah aja begitu, nanti surganya terombak kita ada duluan kayak Bilal. Ada yang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan karena ikhlas karena Allah, sehingga semua dosa-dosanya diampuni dan dia masuk surga. Dan yang lainnya. Sebetulnya ada hadis yang menerangkan ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ini hadisnya dicantumkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang surga, maka Nabi menjawab, sesungguhnya engkau bertanya perkara yang besar. Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Itu kata Rasul. Engkau bertanya kepadaku sesuatu perkara yang besar, yang agung.
tetapi itu mudah bagi siapa yang dimudahkan Allah. Jadi kita katakan tadi apa? Secara umum, secara kaidah, surga itu berat, surga itu panjang, surga itu penuh kesabaran, surga itu harus penuh perjuangan, pengorbanan. Allahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya? Allahu a'lam bishawab. Silakan satu lagi Pak. Baik. Ini kembali kepada hadis iftiraqul ummah, sama seperti hadis iftiraqul ummah. Apa itu hadis iftiraqul ummah? Hadis tentang perpecahan umat. Perpecahan umat yang berarti mereka yang 72 golongan kan ahlul bid'ah berarti. Kenapa? Karena tidak berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya kan. Kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 30 wa 70 firqah kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Gitu kan Pak ya? Kecuali satu. Siapa mereka? Nabi nggak sebut warna kulit, nggak sebut bahasanya apa, nggak sebut tingginya segimana, nggak. Nabi sebut sifatnya. Siapa mereka? Siapa yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Tapi ingat Pak, hadis ini banyak orang yang baperan Pak. Banyak orang pakai perasaan. Oh berarti dia doang yang menganggap dirinya surga, kelompok surga sendiri. Enggak. Kita berusaha berjalan di atas apa yang dikatakan Nabi. Kita ikuti jalan Nabi dan jalan para sahabat. Adapun kalau ada orang yang menyimpang, tidak ikut jalannya Nabi dan jalan sahabat, terancam masuk neraka, bukan pasti Pak. Jadi kalimat kulluha finnar illa wahida, setiap mereka masuk neraka kecuali satu, itu mereka diancam masuk neraka, bukan dipastikan. Makanya hadis seperti ini kata para ulama disebut dengan haditsu wa'id wa laisa hadits wa'ad. Hadis ancaman bukan hadis kepastian dijanjikan neraka. Maka orang yang melakukan bidah sama seperti orang melakukan maksiat kita Pak. Ketika kita melakukan maksiat terancam neraka nggak Pak? Terancam. Tapi pasti nggak? Allah alam. Kalau kita istighfar, tobat, diterima nggak Pak? Diterima. Sama orang yang berbuat bidah, penyimpangan dan sebagainya. Kalau sebelum meninggal mereka kemudian ternyata mereka bertobat, mereka masuk surga. Kita yang ngaku ahlus sunnah bahkan bisa jadi kita masuk neraka disebabkan dosa kita, bukan bidah kita. Begitu. Jadi neraka itu Pak, kalau bicara neraka itu hadis ancaman atau ayat ancaman. Kalau surga adalah janji pasti. Jadi Bapak taat pasti surga. Bukan diiming-imingi surga, tapi dijanjikan. Makanya ayat wa'din, dijanjikan pasti gitu Pak. Nah, tapi itu hadisnya pasti, hadisnya asli, ayatnya asli, kepastiannya juga janjinya pasti. Tapi kita diri sendiri nggak bisa memastikan diri kita gitu Pak. Saya beramal pasti saya masuk surga, enggak. Amalan ini bisa menyebabkan orang ini pasti masuk surga. Tapi kita bisa jadi penghalang tidak ikhlas dan lain sebagainya. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang banyaknya rata-rata baper bahwa berarti golongan kalian aja yang masuk surga, kan nggak begitu. Kita juga nggak merasa, kita nggak pernah merasa diri kita pasti kita masuk surga, nggak pernah. Justru semakin orang itu soleh, semakin orang itu baik, semakin orang itu menapaki jalan Nabi, semakin khawatir dia nggak masuk surga dan semakin khawatir dia masuk neraka, bukan semakin pede masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana hadis tentang keutamaan berkurban? Apa benar Ustaz bahwa hewan kurban akan menjadi kendaraan melalui sirat? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu tidak ini ya, bukan. Ini pemahaman masyarakat awam. Makanya kamu beli yang mahal yang gede biar kendaraan kamu kenceng enak dinaikinnya. Terus kambing kita selama setahun sekali, yang mana yang kita pilih nanti? Sapinya yang mana kita pilih nanti? Banyak bingung juga kita. Wallahu alam. Yang saya tahu tidak seperti itu ya. Bagaimana Ustaz terkait perkataan orang yang banyak melaknat orang lain di dunia tidak bisa memberikan syafaat di hari kiamat? Laknat seperti apa Ustaz dia? Intinya dia termasuk ya orang yang tidak mendapatkan syafaat dan tidak masuk telaga Nabi adalah orang yang suka sumpah serapah, gampang. Kalau dia melaknat karena memang orang itu terlaknat gitu ya, seperti kita melaknat orang kafir, melaknat Zionis, melaknat orang-orang yang benar-benar zalim sama kita, boleh. Semoga Allah balas kamu, semoga Allah laknat kamu misalnya. Tapi dikit-dikit laknat, diusilin misalnya, dikit-dikit terlaknat kamu. Di bangun tidur dipercikin misalnya, terlaknat, dikit-dikit laknat. Nah itu salah satu sifat yang menyebabkan orang itu tidak mendapatkan karunia syafaat. Al-la'an, orang yang sering melaknat. Itu salah satunya juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Tentang hadis bitokoh kan Nabi menjelaskan bahwasanya nanti ada seorang. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang itu saja? Kan begitu ya? Ataukah sifatnya? Nah maka Allah a'lam bishawab, sebagaimana hadis tentang tadi Bilal, itu kan Bilal yang dikatakan terompahnya. Apakah hanya Bilal saja yang bisa seperti itu, atau amalan tersebut adalah amalan yang kemudian nanti dianjurkan kepada yang lainnya? Motivasi untuk yang lainnya, motivasi. Nah sama seperti hadis bitokoh, ketika ditimbang 99 catatannya adalah semuanya isinya keburukan, dan dia mengira dia akan celaka, akan binasa. Kemudian Allah mengatakan kami tidak akan mendolimimu, maka akan ada satu lagi catatannya. Orang ini berkata apa? Satu catatan dibanding 99 gimana ya Allah? Kalau bahasa sederhananya, duh gimana saya mikirnya 99 sama 99 kilo, anggap begitu ya. Dengan 1 kilo ya kalah lah, binasa. Maka la zulmal yaum, dikatakan kepada orang tersebut hari ini tidak ada kezaliman. Diperintahkan malaikat untuk menimbangnya. Ternyata satu kartu tersebut mengalahkan 99 kartu yang semuanya isinya dosa dan maksiat. Ketika dibuka isinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini motivasi orang mati dalam keadaan Islam. Kalau Allah menghendaki bisa saja nasibnya seperti itu. Tapi yang kita pertanyakan untuk diri kita kira-kira berhak nggak mendapatkan karunia itu? Kan kita nggak tahu. Makanya kita kan berjuang, berkorban, bersabar dengan semua amalan, dengan semua perjuangan, karena kita tidak bisa memastikan mana karunia yang Allah akan berikan kepada kita seperti apa, begitu. Bisa dipahami? Jadi apakah orang itu berat misalnya di alam barzakhnya, di hari kebangkitannya, semuanya kembali ke kehendak Allah. Ya sama seperti orang yang kata Nabi, ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Sebagian ulama memang mengatakan itu adalah jumlah yang memang pasti nggak bisa bertambah lagi. Makanya kita nggak bisa berharap itu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Kita nggak bisa berharap mudah-mudahan saya masuk surga tanpa hisab. Enggak, sudah dibatasi segitu. Anda membayangkan aja, sahabat aja udah berapa? Para nabi berapa? Orang-orang soleh yang di atas kita berapa? Nggak kebagian kita tuh. Nah makanya minimalnya apa? Dihisab, tapi hisabnya ringan. Kalaupun dihisab nggak masalah, yang penting hisabnya ringan gitu. Makanya doanya adalah hisab dengan hisab yang ringan. Ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis tentang bahwasanya di setiap 1000 ada 70.000 juga, di setiap 1000 ada sekian. Tapi itu diperselisihkan hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semuanya kembali kepada kehendak Allah. Tinggal kita banyak meminta dan kita usahakan. Di balik permintaan yang kita yang banyak kepada Allah agar diselamatkan, dimudahkan, kita pun berjuang, berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Walaupun tahapannya begitu panjang dan masih sangat panjang perjalanan kita menuju Allah, tapi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit ketika Allah mudahkan untuk kita semuanya. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa Allah mudahkan, Allah berikan bimbingan, Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, sehingga menghantarkan kita kepada rahmatnya, dan dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.